Berita acara pemeriksaan kasus kematian Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta karena dinilai kurang lengkap. Bagaimana atau bagian mana sebetulnya kekurangan berkas perkara ini? Kompas Petang kali ini akan membahasnya. Di studio Kompas TV sudah bergabung tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Yudi Wibowo, dan lewat sambungan satelit sudah bergabung juga Humas Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pak Waluyo. Selamat petang Pak Yudi, selamat petang Pak Waluyo. Selamat petang, Mbak. Selamat petang, Mbak. Kita ke Pak Waluyo dulu. Pak Waluyo, jadi berkas Jessica masih belum P21? Benar, tanggal 22 Maret kemarin Kejaksaan Tinggi menerima pelimpahan berkas tahap pertama dari penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian hari ini tepat 7 hari jaksa menentukan sikap. Dari hasil penelitian oleh jaksa peneliti dinyatakan masih belum lengkap dari petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh jaksa peneliti itu. Pak Waluyo, terakhir kepolisian sudah mengklaim akan melengkapi berkas selengkap-lengkapnya sehingga kemudian tidak akan dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Tinggi. Tapi kali ini apa kendalanya Pak Waluyo? Kita sesuai pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan sangka. Dari beberapa alat bukti tersebut perlu dilengkapi dan ditambah keterangan saksi maupun keterangan ahli supaya nanti mempunyai nilai alat bukti sesuai pasal 184 KUHP. Apakah ini artinya memang kekurangan yang sudah terjadi dari awal, tapi kemudian masih belum dibenahi sampai sekarang, atau ini adalah kekurangan yang baru muncul setelah revisi terakhir? Jadi ada beberapa petunjuk yang disampaikan oleh jaksa peneliti yang kemarin dikembalikan, ada sebagian yang sudah dipenuhi oleh saudara penyidik, namun ada sebagian yang belum dipenuhi oleh penyidik, gitu. Pak Waluyo, kalau kita bicara soal kasus Jessica, kasus kemudian yang menewaskan akhirnya Mirna Salihin, kasus ini kan dianggap spesial oleh pihak kepolisian. Dulu di awal-awal pihak kepolisian bahkan sudah bolak-balik ke Kejaksaan Tinggi untuk berkonsultasi. Kalau menurut Anda, di mana titik kurangnya selain tadi kalau Anda katakan berkas? Ini pihak kejaksaannya juga kah yang menilai kasus ini kemudian kasus eksklusif yang juga harus hati-hati, atau memang ini prosedur yang memang biasa saja, kurang begitu? Sebenarnya dalam suatu kasus itu sama aja, tidak ada yang spesifik maupun yang istimewa ya, hal biasa itu. Hanya teman-teman media aja yang terlalu mengekspos itu. Ya. Jadi ini bukan karena memang jaksa penuntut umumnya yang memang terlalu berhati-hati melihat kasus ini sehingga kemudian berkasnya masih dinilai kurang, dikembalikan lagi, bukan seperti itu ya Pak? Enggak. Yang jelas kita kan saksi itu kan intinya keterangan saya itu yang melihat, yang mendengar, dan mengalami. Itulah kunci jaksa ya. Pak Waluyo, yang jadi kemudian bukti kuat yang kabarnya dimiliki salah satu bukti pendukungnya, ini kan kemarin pihak kepolisian beberapa waktu lalu sudah ke Australia. Ada berkas-berkas yang kabarnya juga sudah dimiliki dan sudah dilengkapi. Ini adakah kemudian dalam berkas-berkas yang kemudian sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, Pak Waluyo? Berdasarkan hasil penelitian dari petunjuk yang disampaikan, ada sebagian yang kami sampaikan tadi, ada sebagian yang sudah dipenuhi oleh saudara penyidik dan ada sebagian yang belum dipenuhi oleh penyidik sehingga kita kembalikan lagi gitu. Apa yang masih belum dipenuhi Pak Waluyo? Mohon maaf, itu kan materi dari pokok perkara. Nanti kalau kita sampaikan di sini kelihatan akan mengganggu daripada proses penyidikan. Jadi kami tidak bisa menyampaikan apa itu kekurangannya. Nanti, Pak Waluyo, saya punya data mantan Kapolda Tito Karnavian sempat menyebut nanti tanggal 26 Maret artinya sudah lewat beberapa waktu lalu.
ini tim akan mengambil dokumen mulai dari dokumen kriminal yang bersangkutan, termasuk juga seingat saya ada sekitar 14 kasus. Penyidik juga akan mengambil catatan medis yang bersangkutan di mana terungkap rekan Mirna atau Jessica itu sedang menjalani perawatan psikologi. Inikah kemudian berkas-berkas yang harus dilengkapi? Sampai sekarang data-data itu tentang kesehatan daripada Jessica masih baik-baik saja, tidak ada hal-hal yang menonjol gitu. Termasuk dengan 14 kasus kriminal yang diduga terkait dengan Jessica di Australia? Iya, betul. Gitu. Itu ada di dalam berkas yang kemudian dilimpahkan ke polisi? Iya, ada, betul. Ya. Tapi kemudian apakah yang ditunggu dari pihak kejaksaan ini masih terkait dengan 14 kasus ini, Pak? Sebenarnya dokumen-dokumen yang dari Australia ya itu tidak bisa dijadikan sebagai keterangan saksi ya, keterangan saksi. Namun kalau seandainya dokumen itu terkait bisa dijadikan sebagai petunjuk aja. Namun kalau tidak terkait kita jadikan sebagai dokumen aja gitu. Artinya menurut Anda atau dari pihak kejaksaan masih melihat ini sebagai petunjuk dari kasus ini, masih belum melihat ini sebagai bukti kuat begitu ya? Ya, belum. Ya, baik, kita ke Pak Yudi dulu yang sudah ada di studio. Pak Yudi, dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Tinggi. Kabar baik, kabar buruk? Saya sebagai penasihat hukum, biasa saja itu wajar kalau di dalam dunia peradilan menjelang P19, P21, sebelum P21, P19 itu artinya dikembalikan. Berkas kurang lengkap. Itu biasa saja di dunia hukum, sebagaimana yang dikatakan Pak Waluyo tadi. Tetapi pasal yang disangkakan ini, pasal 338 dan 340, pembunuhan dan pembunuhan berencana. Nah itu polisi harus membuktikan unsur-unsur dari pasal tersebut. Pak Yudi, dari awal kan Anda berkata berkali-kali di media, bahkan sebelumnya di perbincangan kita juga Pak Yudi sempat mengatakan buktinya nggak lengkap. Kepolisian tidak memiliki bukti terkait dengan hal ini. Jangan dipotong dulu, saya jelaskan. Jadi unsur-unsur dari pasal tersebut, rangkaian membunuh, rangkaian pembunuhan berencana, itu harus dibuktikan oleh polisi. Nah, polisi harus membuktikan rangkaian perbuatan itu. Jadi yang dihukum sekarang ini kan perbuatan seseorang yang melanggar hukum, yang melawan hukum, yang ditentukan pasal 338 dan 340. Itu yang harus diuraikan. Jadi karena Anda merasa dan Anda yakin dari awal kepolisian tidak memiliki bukti itu, jadi... Karena apa? Memang Jessica tidak melakukan perbuatan itu. Jadi Anda tidak heran ketika kemudian berkasnya dikembalikan lagi, kemudian nanti Anda juga yakin kasus ini akan dimentahkan di pengadilan? Bisa juga, karena rangkaian perbuatan itu tidak ditemukan fakta hukumnya di lapangan. Sehingga meragukan bagi kejaksaan juga. Pak Yudi, ketika kepolisian sempat datang ke Australia, membuka kemudian masa lalu seorang Jessica Kumala Wongso di sana. Ada 14 kasus kriminal, salah satunya ada percobaan bunuh diri, kemudian yang diketahui belakangan Jessica ini masih dalam bimbingan psikologis di sana, seorang psikolog yang membimbingnya. Ya. Anda sudah mengetahui hal ini sebelumnya? Sebelumnya saya tidak mengetahui. Saya setelah pembicaraan dari Pak Tito Karnavian itu Kapolda menyatakan demikian, saya berpikir kita ini orang hukum. Jadi kalau tidak ada bukti, 14 kriminal, pertanyaan saya, ada nggak putusan dari pengadilan Sydney itu tentang 14 macam putusan kriminal tersebut? Kriminal berarti kan dia dipidana. Kalau belum dipidana bukan kriminal, pelanggaran. Kalau pelanggaran, apa korelasinya dengan perkara pembunuhan ini? Pembunuhan berencana dan pembunuhan berencana. Jadi Anda merasa apa yang didapatkan oleh kepolisian di Australia itu tidak cukup kuat untuk memberatkan Jessica? Ya, ini kan Jessica sekarang kan diadili dengan pasal 338, 340. Bukan minta surat kelakuan baik di kepolisian. Jadi itu jauh. Pak Yudi, kalau Anda melihat berkas ini sudah dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi, kemudian kepolisian kalau dilihat kemudian masih
ada kekurangan, kalau tadi Anda yakini buktinya saja belum diterima, artinya Anda meyakini ini sebagai celah untuk membebaskan Jessica. Jangan dijawab dulu, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.